Selamat sore saudara. Terima kasih sudah didoakan. Ada yang mau bersaksi? Gak ada? Saya bersaksi ya, dua minggu ini saya horor kesaksiannya. Saya menemukan lagu. Saya 2 minggu ini menyiapkan lagu-lagu pujian untuk retreat yang kira-kira saya mau usulkan, saya mau jadi mencoba untuk mendisiplin setiap hari duduk di kamar, ada kursi camping. Kamar saya kecil, tidak ada kursi yang besar, tidak ada kursi camping, saya taruh di situ untuk nyari lagu gitu. Cara nyarinya ya nyari sendiri gitu, saya nyari dia, kemudian mencoba untuk nyanyi dengan suara saya yang pas-pasan gitu. Saya menemukan lagu yang kira-kira saya mau puter kalau saya meninggal sekarang ini di ibadah penghiburan. Saya bilang ini lagu yang tidak ada yang lebih tepat daripada lagu ini untuk dinyanyikan di ibadah penghiburan kalau ada yang datang. Lagu itu, tahu lagu ini ya? Di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu aku lepas, di hadiratmu ada terang, kebenaran, dan seterusnya. Tahu lagu itu ya? Saya tidak bisa nyanyi, terus saya nyanyi. Tidak tahu? Pasti tahu lah. Di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu aku. Anyway itu Will You Count To ya, lagu itu. Saya tidak bilang bahwa kita itu bebas kalau kita sudah mati, kita itu baru bisa nikmati hadirat Tuhan kalau kita mati, bukan ya. Selama kita hidup kita juga bisa di hadirat Tuhan, kita bebas. Tapi saya bilang, saya nyanyi lagu itu, saya renungkan lagi, wah, kalau saya mati lagunya ini. Saya belum menulis surat wasiat, Bapak Ibu saksinya ya. Kalau saya tidak berubah ya, kalau saya berubah saya tidak tahu ya. Anyway, saya diberkati dengan menyiapkan lagu-lagu itu. Khotbah hari ini juga ada sedikit, bukan sedikit, tapi banyak hubungan dengan worship. Salah satu discovery lagi yang saya temukan minggu ini ketika menyiapkan itu. Karena ketika menyiapkan lagu-lagu itu kemudian pikirannya melenceng ke ibadah penghiburan. Saya pikir-pikir ya, kalau saya nih yang namanya ibadah penghiburan, siapa saja yang meninggal kalau dia orang percaya, harusnya ibadah penghiburan itu adalah pesta pernikahan yang meriah, karena kita ketemu dengan mempelai sebetulnya ya, lebih meriah daripada pernikahan yang biasa yang kita ketemu di dunia ini. Anyway, that's my short testimony. Mari kita melihat Nehemia. Hari ini 2 pasal ya, pasal 11 dan 12. Kacamata baru minggu lalu patah ya. Nehemia 11 dan 12. Ini Nehemia 11 dan 12 ini kalau Bapak Ibu baca mungkin membosankan karena list nama-nama gitu ya. Ini anaknya ini siapa-siapa saja dari Bani ini dan seterusnya. 2 pasal itu seperti itu. Tapi saya mencoba untuk sharing kepada Bapak Ibu sekalian supaya kedua pasal ini berguna untuk kita semua ya. Mari kita lihat pasal 11. Kita tidak akan baca semuanya, tapi kita lihat ayat 11, pasal 11 ayat 1 sampai 3 dulu ya. Ini pasal 11 ini ceritanya, dan 12 itu siapa saja, ini kan pulang dari pembuangan pulang ya. Tapi Israel itu kan nggak cuma Yerusalem. Yerusalem itu the capital city, baik religiously maupun politically. Yerusalem itu the capital city. Ini menentukan siapa yang akan tinggal di Yerusalem dan siapa yang akan tinggal di kota-kota lain, siapa yang di Jakarta dan siapa yang di Semarang, Surabaya dan seterusnya, siapa yang di Ottawa dan siapa yang di kota-kota lain di Kanada. Ya, itu dibahas di pasal 11 dan 12. Menarik ya, para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan
1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu. Yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem. Sedang di kota-kota di Yehuda setiap orang, yakni orang-orang Israel awam, para imam-imam orang Lewi, para budak di bait Allah, dan keturunan para hamba Salomo tinggal di tanah miliknya di kotanya sendiri. Ya, nanti masih banyak ceritanya. Ya, ini luar biasa. Saya baca ini luar biasa. Pertama, yang tinggal di Yerusalem itu pemimpin bangsa normal, ya. Presiden tinggal di mana? Jakarta, ya. Tinggalnya di Istana Bogor tapi ngantor di Jakarta kalau di Indonesia. Perdana Menteri Kanada di mana? Capital City kantornya, ya. Normal, pemimpin bangsa. Tapi sebetulnya Nehemia juga cerita soal lembaga yang mungkin kita kenal sekarang kalau dalam sistem politik itu legislatif. Setiap 10 orang diwakili 1 orang di capital city. Yang 9 lainnya tinggal di kota masing-masing, tapi ada 1 representatif tinggal di capital city. Ya. Kemudian nanti kalau kita baca terus ayat 11 dan 12, ada imam-imam dan orang Lewi. Begitu pentingnya imam dan orang Lewi. Lalu yang lainnya dari anak-anaknya Yakub, hanya 2 suku yang tinggal di Yerusalem. Suku Yehuda dan suku Benyamin. Ya, jadi itu aja. Jadi siapa yang di Yerusalem, roughly kalau dia orang biasa, suku Yehuda dan Benyamin. Itu kelompok pertama, ya. Kelompok kedua, siapa yang tinggal di Yerusalem? Orang Lewi dan para imam. Jadi orang yang religious leaders. Lalu kelompok yang keempat siapa? Kelompok yang keempat adalah anggota DPR, representasi. Setiap 10 orang harus ngirim 1 orang tinggal di Yerusalem. 9 lainnya yang diwakili tinggal di kota masing-masing. Dan yang terakhir pemimpin bangsa, pemimpin provinsi, ya, pemimpin politik tinggal di Yerusalem. Yang menarik adalah bahwa semua orang, ya, itu menaruh hormat, giving honor dan respect dan menghargai orang-orang yang mau tinggal di Yerusalem. Ini attitude yang luar biasa dari orang Israel, bagaimana mereka itu menghormati pemimpinnya. Jadi tadi kalau sudah lihat ya, ayat 2, orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Orang-orang memuji setiap orang yang mau mengambil responsibility sebagai leaders di kalangan umat Israel. Itu attitude mereka, ya. Itu pasal 11, saya mau bicara soal itu. Nah, di pasal 11, ya. Oh, tadi saya sudah mendahului ngomongnya, ya. Ini sedikit Jadi kalau sudah lihat misalnya ayat yang keempat tuh, ya. Saya cepat aja. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin. Itu yang saya bilang tadi. Kalau sudah lompat ke ayat 11, dari para imam, orang imam tinggal di di Yerusalem. Ayat 15, orang-orang Lewi tinggal di Yerusalem, ya, dan seterusnya. Nah, saudara, saya punya pertanyaan penting, ya. Oke. Pemimpin provinsi, pemimpin bangsa tinggal di Yerusalem. Oke, ya, orang Benyamin dan orang Yehuda tinggal di Yerusalem. Ya oke, mereka punya agreement. Kenapa tidak suku-suku yang lain? Kenapa 2 orang ini? Tapi saya bertanya, dan pertanyaan itu dijawab oleh kitab Nehemia. Kenapa orang Lewi dan para imam itu sedemikian pentingnya sehingga mereka itu harus tinggal di Yerusalem? Dan jawabannya itu ada di pasal ke-12. Jadi pasal ke-11 itu hanya exploring siapa saja yang tinggal di Yerusalem. Tapi pasal ke-12 itu cerita mengenai orang-orang Lewi dan para imam, kenapa mereka tinggal di Yerusalem. Ini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, ya. Yang pertama, kenapa mereka tinggal di Yerusalem. Jadi saya tidak bahas soal pemimpin politik,
tidak bahas soal tadi yang anggota DPR yang representasi 1/10. Saya tidak bahas soal suku Benyamin dan suku Yehuda, tapi saya membahas kenapa para imam dan orang Lewi itu tinggal di Yerusalem. Kenapa begitu penting mereka tinggal di Yerusalem, ya. Yang pertama, untuk orang Israel, dan ini kita perlu belajar, mengucap syukur itu penting sekali, ya. Dan dalam kehidupan orang Israel yang officiate, yang melakukan pengucapan syukur, yang mimpin pengucapan syukur untuk seluruh bangsa itu adalah orang-orang Lewi, ya. Di dalam pasal 11 dan 12 itu ada beberapa kali tentang mengucap syukur. Jadi tidak cuma sekali, ada beberapa kali tentang mengucap syukur. Kita lihat misalnya, ya, kita lihat pasal 12 dulu, pasal 12, ya. Mari kita lihat ayat yang ke-8, ayat ke-8. Dari orang-orang Lewi, Yesua, Binui, Kadmiel, Serebia, Yehuda, dan matanya ini dan saudara-saudaranya memimpin nyanyian syukur, ya. Itu pertama ada ucapan syukur. Jadi penting sekali giving thanks. Nanti kita akan lihat lagi pasal ke-12. Total kalau kita belajar ada 3 kali mengucap syukur itu tampil dalam 2 pasal ini. Jadi mengucap syukur. Nah, kita di gereja ini belajar dari perjanjian baru, katanya kita harus mengucap syukur senantiasa, ya. Nah, biasanya pendeta yang khotbah soal mengucap syukur senantiasa, khotbahnya baik susah maupun senang, lapar ataupun kenyang, bahagia ataupun tidak bahagia, suasananya indah atau tidak indah, kita harus selalu mengucap syukur. Tapi saudara-saudara, di dalam orang Israel, dalam kehidupan orang Israel, mengucap syukur itu bukan cuma situasinya baik atau tidak baik, bahagia atau sedih, indah atau tidak indah, tapi mengucap syukur itu semacam menjadi lifestyle, gitu ya. Jadi gaya hidup, lifestyle. Kalau misalnya mau mencoba untuk menolong, apa itu definisi kehidupan orang percaya di dalam perjanjian lama, maka definisinya adalah mengucap syukur. Jadi kalau orang Israel, bangsa pilihan yang sudah diselamatkan oleh Yahweh, diselamatkan dalam arti dibebaskan dari Mesir, dibebaskan dari buangan, dikembalikan ke tanah perjanjian, dan seterusnya. What is life? Life is giving thanks. Jadi life itu is thanksgiving. Perjanjian baru punya bahasa yang lebih rohani, yaitu kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Tapi saudara-saudara, perjanjian lama lebih konkret. What is life? Life is giving thanks. Ya. What is life? Life is to love your God with all of your soul, your spirit, your strength. Mengasihi Tuhan. Perjanjian lama mengucap syukur. Ya. Jadi maka itu saudara, saya sering berdoa untuk diri saya sendiri, berdoa untuk keluarga saya, berdoa untuk kita semua supaya hidup kita itu menjelaskan bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ngerti ya? Supaya hidup kita itu menjadi commentary, menjadi tafsiran dari our thanksgiving to God. Supaya orang lihat, oh, si A ini sedang mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan karena dia mengatakan, God, I'm giving thanks to you, tapi dari kehidupannya, dari dia ngomong, dari dia berbuat sesuatu, oh dia sedang mengucap syukur sama Tuhan. Ya, jadi life is a thanksgiving, itu lifestyle-nya orang Israel. Ya, perjanjian baru pakainya love, life itu mengasihi Tuhan dan seterusnya. Yang kedua, ya, puji-pujian. Saya makanya ini bukan ahlinya, saya ini bukan ahli puji-pujian ya. Saya bukan ahli orang untuk disuruh khotbah tentang worship. Nah, mungkin Vero Ali lebih hebat gitu ya. Saya enggak. Tapi dalam perjanjian lama ini yang kedua ya. Tadi pertama mengenai giving thanks. Di dalam perjanjian lama itu puji-pujian itu
very instrumental, bahkan lebih instrumental dari perjanjian baru. Ya, perjanjian lama itu kalau baca Mazmur banyak alat musik. Di sini juga ada beberapa alat musik yang ditampilkan dalam Nehemia 12. Kalau saudara lihat Nehemia 12, saudara baca di sana ada kata-kata penyanyi, ada musician, para musisi, ada paduan suara. Dalam pasal 12 itu ada kata paduan suara kalau Alkitab bahasa Indonesia sampai 3 kali. Jadi ada paduan suara, ada musisi, ada penyanyi. Kita ambil contoh aja ya, kita ambil contoh ya. Ayat 31, lalu aku mempersilakan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok dan ku bentuk 2 paduan suara yang besar. Jadi ada 2 paduan suara yang besar, yang satu di kiri, yang satu di kanan. Kemudian kalau kita lompat ke ayat 35, ada yang memegang nafiri, ya, megang alat musik. Kemudian ayat 36, Yehuda dan Hanani dengan bunyi-bunyian, ya, dengan alat musik dan segala macam. Ayat 38, dan paduan suara yang kedua berarak ke kiri dan aku mengikutinya, ya. Jadi live gitu cara menggambarkannya. Ayat 40, kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan seterusnya. Ayat 42, lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yesrabia dan seterusnya. Menarik ya, ada alat musik, ada musisi, ada bunyi-bunyian, ada singer, ada choir dan seterusnya. Nah, dalam perjanjian lama orang-orang yang authorized untuk melakukan ini adalah orang-orang Lewi. Ya, saya pikir-pikir mungkin kalau di Indonesia itu ada satu suku bangsa misalnya Ambon atau Batak gitu ya, yang suaranya tidak semua tapi banyak yang suaranya bagus gitu. Mungkin orang-orang Lewi juga mirip-mirip kayak gitu barangkali ya, saya tidak tahu. Nah, barangkali mereka punya suara yang bagus, mereka punya gift untuk main musik, punya gift untuk jadi anggota paduan suara gitu ya, mimpin pujian dan seterusnya. Mungkin seperti itu bayangan saya gitu ya. Jadi yang authorized itu orang Lewi. Karena bait suci dan bait Allah itu ada di kota Yerusalem, maka singer, choir, musician itu harus ada di Yerusalem. Tapi ini menarik nih ya. Kalau saya mengatakan bahwa lifestyle yang pertama itu adalah tentang giving thanks, maka lifestyle yang kedua yang penting adalah worship. Penting sekali worship, ya. Bukan suku yang lain yang tinggal di Yerusalem, tapi orang Lewi dan para imam harus ada di Yerusalem. Harus ada di Yerusalem, ya. Mereka tidak bisa milih, aku mau tinggal di kota-kota lain saja, tidak bisa. Kamu harus ada di capital city. Kamu harus ada di pusat di mana Tuhan itu bersemayam, di mana Tuhan itu hadir, yaitu di bait Allah, orang Lewi. Jadi saudara, worship itu dalam kehidupan orang Israel, ini worship bukan worship dalam arti luas, worship dalam arti sempit, itu begitu penting bagi kehidupan orang Israel. Ya, saya tidak tahu, maka itu saya tidak menganjurkan kita semua untuk, jangan salah ngerti ya, saya tidak menganjurkan kita semua untuk setiap hari spending 5 hours nyanyi sendirian di rumah menikmati hadirat Tuhan gitu ya. Nanti bisa repot yang lain-lainnya gitu ya. Nanti bisa tidak seimbang, tidak sempat bekerja, tidak sempat tidur, tidak sempat makan, tidak sempat ngobrol dengan keluarga dan seterusnya. That is not my point. Tapi my point adalah kapan terakhir kita misalnya menikmati waktu worshiping God, kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Maka itu saudara, termasuk saya, ini pertanyaan bukan cuma buat Bapak dan Ibu, pertanyaan itu buat saya juga. Maka itu ketika saya menyiapkan lagu-lagu pujian yang saya mau usulkan untuk Vero dan Ali nanti di retreat, saya enjoy ya, tidak 5 jam sehari, tapi ada waktu khusus di mana bisa duduk dan mendengarkan lagu dan menyanyi ya, buat Tuhan tentunya. Itu enjoy. Bagi orang Israel, it is not a choice, bukan karena mau retreat,
tapi karena Tuhan bersemayam di bait Allah, maka orang-orang yang officiate worship, praise and worship harus ada di situ. Tidak bisa di tempat lain. Ya, saudara, kalau Tuhan itu bersemayam di hati saudara, maka saudara adalah orang yang officially responsible to worship Him. Kalau enggak, dia akan lari, dia akan pergi. Ya, ini saya ngasih gambaran yang simple ya. Saudara boleh setuju, boleh enggak ya. Jadi Tuhan kalau bersemayam sebagai raja di hati saudara, kalau dia tidak merasa nyaman, dia pergi. Tugas saudara, ini perumpamaan yang simple, tugas saudara adalah membuat raja atas hidup saudara itu nyaman. Ya, nomor 1, giving thanks. Nomor 2, worship. Ya, saya berdoa gereja ini bisa menjadi gereja yang worshiping God. Nah, saya mau share satu untuk poin yang kedua ini. Ketika saya sekolah di seminari tahun 94, ya sudah lama, pertama kali ke seminari, ada satu kelas yang menyinggung apa yang kita sebut dengan Church Growth Movement. Apa itu namanya? Gerakan pertumbuhan gereja. Sekarang sudah tidak populer ya. Pada waktu saya seminari juga sebetulnya sudah tidak terlalu populer, tapi masih oke. Ya, mendekati approaching the end of the era gitu ya. Church Growth Movement itu dipopulerkan oleh orang yang namanya Donald McGraven. Ya, profesor di Fuller, misionari, kemudian muridnya itu Peter Wagner, peperangan rohani, ya spiritual warfare, menjadi populer karena ada Yonggi Cho di Korea yang gerejanya growing luar biasa hebatnya gitu ya. Nah, kemudian survei dibikin. Ini surveinya akademis ya, mulai mega churches bermunculan gitu ya. Nah, surveinya ini akademik, jadi oleh profesor, survei gereja-gereja yang maju. Apa itu kunci dari gereja yang maju? Ya, dan saudara, salah satu kuncinya adalah dia punya kekuatan dalam hal praise and worship. Salah satu kuncinya, ya. Nah, saudara, kemudian pada waktu itu ada orang-orang yang sedikit anti, ya. Saya bisa memahami karena saya kan nulis paper akademik, ya. Ada orang-orang yang begitu kritis dengan ini, padahal yang bikin artikel di jurnal ini bukan pro mana dan pro mana, dia cuma mau research dari gereja-gereja yang menjadi mega churches. What is the 15 keys yang ada persamaannya itu apa? Misalnya strong leaders dan segala macam. Tapi di peringkat yang cukup atas itu punya praise and worship yang hidup, yang strong. Lalu ada orang-orang yang kritik dan bilang, itu is a charismatic. You know, is a charismatic itu Well, the reality is memang most of mega churches charismatic. Tidak semua, tapi banyak dari gereja-gereja besar itu karismatik. Dan mungkin ada betulnya juga gereja-gereja non karismatik worshipnya rada kadang-kadang mungkin to be honest bikin kita agak ngantuk gitu. Ya, jadi instead of focusing on God, kita jadi mikir kemana-mana gitu. Ya, nggak bisa fokus gitu. Itu reality ya, at least pada waktu itu gitu ya. Dan kunci ini menariknya, dan kunci dari gereja yang bertumbuh, mungkin ini juga sedih karena bukan biblical based sermon, tapi sermon yang inspiring. Itu menjadi kunci dari gereja yang bertumbuh. Jadi sermon kita itu sehebat-hebatnya sampai plek dengan Alkitab, itu bukan key dari gereja yang bertumbuh. Tapi kalau kita punya sermon itu bisa inspiring people, that church will grow. Ya, ini research, jadi netral, hasilnya kira seperti itu. Dan praise and worship gitu ya. Nah, saudara, kemudian orang mengkritik dan mengatakan, itu charismatic side. Ya, mungkin saja, tapi yang membuat research bukan orang karismatik, just an objective research dari gereja yang bertumbuh. Ciri-cirinya apa saja?
praise and worship. Nah, kemudian ada orang yang mengatakan begini, kan gereja bisa bertumbuh tanpa musik. Saya bilang yes, memang betul, gereja bisa bertumbuh tanpa musik, kan bisa kan? Bisa. Tetapi ada tetapinya gitu ya. Kebanyakan dari gereja yang bertumbuh itu punya musik tadi nih, musician, choir, banyak singernya yang kuat, gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau gereja itu tidak punya musik yang kuat, bisa bertumbuh, bisa, tapi tidak banyak. Bisa dihitung. Kalau saudara bisa menemukan ada gereja yang jumlahnya begitu banyak orang dan tidak punya tim musik di situ, well, kalau itu ada berkat Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban. Tapi kalau ada gereja growing so much gitu ya, hebat sekali, dan punya tim musik yang kuat, tim worship yang kuat, that's normal, that's biblical. Ya sudah, itu aja. Jadi tidak perlu dikritik gitu ya. Tapi gereja bisa bertumbuh luar biasa tentang musik, yes, bisa. Ya, dan jangan salah, saya tidak ingin mengatakan bahwa hari ini saya khotbah ini untuk menekankan betapa pentingnya musik, bukan firman Tuhan. No. Minggu lalu kita sudah ngomong satu pasal khusus tentang firman Tuhan. Ingat tidak? Yang datang minggu lalu, pasal 10, exclusively tentang bagaimana firman Tuhan itu mendukakan kita, grieving us, karena kita melihat firman Tuhan itu begitu hebatnya dan hidup kita itu begitu jauh dari firman Tuhan. Jadi penting, firman Tuhan penting, tapi sudah lewat minggu lalu. Sekarang bagaimana pujian dan penyembahan itu penting. Jadi gereja kita yang katakanlah tanda kutip, mungkin pemain musiknya sedikit, ya memang orangnya juga sedikit, singernya sedikit, tidak punya paduan suara, bisa growing tidak? Bisa growing. Kalau ada kemurahan Tuhan, ada mujizat, kita bisa growing. Tapi kalau ada gereja yang growing dan punya praise and worship yang kuat, that is normal. Itulah fenomena dari riset yang mengatakan bahwa gereja yang bertumbuh itu ciri khasnya punya worship yang kuat, ya, lifestyle, saudara. Maka itu firman ini mengajak apa? Ya, supaya kita tetap optimis meskipun tidak punya tim worship yang kuat, kita bisa bertumbuh, tapi juga ayo kita bangun tim worship yang kuat. Ini firmannya buat Ali, koordinator worship, right? Ketawa Ali, ya, ayo dong Ali, ya kan based on research, gitu kan? Kalau kita mau growing, one dari research itu one of the requirement punya worship yang kuat. Why not? Kita bisa buat itu. Caranya jadikan worship sebagai lifestyle, bukan sebagai program. Sudah dua ya lifestyle-nya ya, Thanksgiving dan kemudian worship. Yang ketiga, mari kita lihat. Masih pasal yang ke-12 ya. Saya baca agak sedikit panjang ya, mulai ayat 27. 27 sama nanti ayat 43. Pada pentahbisan tembok Yerusalem. Ini kan selesai bangun tembok. Orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah dengan ucapan syukur, gitu ya. Dan kidung itu nyanyian dengan ceracap alat musik gambus dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa, dari seterusnya, mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Ayat 30, para imam dan orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Mentahirkan, ya. Mentahirkan itu menyucikan, ya. Mentahirkan itu menyucikan, gitu ya. Di gereja Katolik, saya tidak tahu gereja ini, tapi beberapa gereja Lutheran yang very traditional, sebelum kita masuk dalam ruang gereja, kita ibadah, ada di sana tuh ada apa? Namanya apa? Air ya. Nah itu kira-kira kalau orang Muslim tuh wudhu dulu, ya, sebelum masuk ke masjid untuk ibadah hari Jumat, make sure we are clean. Sebelum berdoa sebetulnya, nggak usah di masjid, di rumah sebelum sholat itu waktu pertama sampai kelima kita mesti bersih tuh, ya, simbolik. Maksudnya hatinya bersih, ngadepin Tuhan, tapi
symbolically kita bersihkan, yang fisik-fisik. Ya, apakah itu salah? Enggak. Sebenarnya kita juga seperti itu. Cuma kita tidak terlalu sibuk dengan simbol-simbol gitu. Tapi kita menghadap Tuhan. Kalau kita tidak punya prinsip bahwa kita menghadap Tuhan harus menghadap Dia dengan hati yang bersih, celaka sekali. Ya. Nah, orang Israel punya lifestyle yang ketiga. Kenapa orang Lewi ada di capital city? Karena dia harus tahir menghadap Tuhan. Tuhan itu begitu suci luar biasa, kita itu begitu berdosa. Jadi kalau kita mau ketemu Tuhan, kita mesti mentahirkan diri. Mereka harus mentahirkan diri, orang-orang Lewi. Tapi orang Lewi juga punya tugas dan mereka yang punya otorisasi untuk mentahirkan orang-orang lain. Ya, tidak cuma Katolik, gereja Protestan yang kuno, Anglikan itu ada upacara-upacara pentahiran, gitu ya. Apakah itu salah? Tidak, simbolik gitu. Bahwa kita akan menghadap Tuhan yang Maha Suci, maka kita perlu untuk menyucikan diri. Ini lifestyle yang ketiga. Nah, repotnya adalah gereja-gereja yang menggunakan simbol atau yang tidak menggunakan simbol gitu ya. Kita melihat itu sekedar upacara, padahal itu adalah simbol dari hati yang bersih, bukan tangan yang bersih, bukan wajah yang bersih, bukan kulit yang bersih, tapi hati yang bersih. Jadi ada sesuatu yang lebih penting, ya. Simbol itu sebenarnya dipakai untuk mengingatkan kita betapa pentingnya punya hati yang bersih di hadapan Tuhan. Nah, kita yang tidak punya simbol-simbol itu hati-hati karena tidak ada yang ingetin kita, betul enggak? Jadi kita jangan bilang, oh aku lebih hebat, gereja lain pakai simbol, kita tidak perlu pakai simbol gitu ya. Tapi sebenarnya simbol itu mengingatkan. Saya senang tuh, misalnya hari Rabu abu, dikasih abu di kepala, ya kita diingatkan itu. Nah kalau kita tidak pakai itu, tidak ada yang ingetin. Ya ini maksudnya apa gitu ya. Jadi simbol-simbol itu sebenarnya reminder dari sesuatu yang lebih dalam relasi kita dengan Tuhan, mentahirkan. Tapi saudara menarik, ini dalam persiapan khotbah ini, kata tahir itu selain suci, bersih, juga bisa sembuh kan, sembuh. Nah saudara, waktu nyiapkan ini saya sudah bilang tadi, saya dengarkan worshipnya Welir Kauntu, wah senang saya dengerin di YouTube ya, duduk di kamar dengerin tadi ya, di hadiratmu terus setengah jam gitu. Nah dia ini online, di YouTube dia online. Pada satu kali dia berhenti nyanyi gitu, ambil megang gitar, kemudian ada juga yang main drum atau yang mana, cuman enggak yang di nanti sudah saya sendiri. Majority cuma dia aja megang gitar nyanyi gitu. Terus dia bilang, ada chatting di YouTube, seorang ibu mengatakan ketika memuji Tuhan ini, kemudian suami saya yang sakit itu tiba-tiba sakitnya hilang. Lalu dia bilang, this is a proof, kira-kira gitu ya, this is a proof bahwa worship itu healing. Mujizat dari pujian dan penyembahan orang yang sakit itu bisa sembuh. Padahal tidak ada penumpangan tangan, tidak ada doa, kita cuma worship aja. Kemudian ada ibu yang nulis di YouTube-nya, tiba-tiba suami saya sakit itu kemudian sembuh. Dia bilang gitu ya, kalau pakai bahasa ini tahir gitu ya, dari sakit kemudian sembuh. Nah saudara, saya tidak tahu gitu ya, cuman bukan saya tidak percaya, cuman saya tidak tahu apakah itu yang dimaksud oleh Nehemia dalam pasal yang ke-12 ini. Saya lebih lihat pasal yang ke-12 itu tahir dalam arti kita bersih di hadapan Tuhan, ibadah menghadap Tuhan, kita disucikan, ditahirkan. Tapi tentu saya percaya bahwa dalam puji-pujian ada kuasa, dalam pujian dan penyembahan ada kesembuhan, dalam pujian dan penyembahan ada mujizat. Itu lagu-lagu yang banyak kita nyanyikan. Kalau kita tidak percaya jangan nyanyi lagu itu, nanti kita sama aja bohong, cuman cuap-cuap doang, teman nggak percaya. Ada kan ya lagu ya, dalam pujian ada mujizat dan segala macam gitu ya. Tapi saya rasa lifestyle ini bicara soal hati yang bersih dalam menghadap kepada Tuhan. Yang keempat, lifestyle yang keempat, ayat 43. Saya punya teman yang bisa khotbah panjang 40 menit dari ayat 43a. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Ya, itu saya punya teman yang bisa khotbah ini 45 menit.
pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Kalau ini saya sudah sering ngomong di jemaat ini, ngomong di jemaat di Suri, bahwa orang Israel itu haram hukumnya datang ke bait suci dengan tangan kosong. Harus membawa sesuatu. Datang ke bait suci harus membawa sesuatu. Saya tidak capek-capeknya ngulang cerita ini. Kalau masih ingat kenapa Tuhan Yesus marah besar di depan bait Allah, kalau masih ingat ketika dia menyucikan bait Allah dengan membanting meja dan segala macam, saya bilang berkali-kali kepada jemaat ini bahwa itu adalah kemarahan Tuhan Yesus yang paling brutal, yang paling emosional, itu ketika dia menyucikan bait Allah. Karena ada penukar-penukar uang, ada penjual burung merpati, ada penjual kambing, ada penjual lembu. Tujuannya apa? Saya tidak akan bahas kenapa Tuhan Yesus marah. Tapi tujuannya apa? Supaya orang yang datang ke bait Allah dan lupa bawa persembahan masih bisa beli persembahan atau masih bisa tukar duit di depan bait suci. Karena apa? Karena duit yang berlaku pada waktu itu adalah duit Romawi. Tapi untuk Tuhan kita tidak bisa ngasih duit haram, duit Romawi. Harus ditukar dulu di money changer di depan bait suci dengan duitnya orang Yahudi supaya bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau lupa bawa burung merpati, lupa bawa ayam, kambing, sapi, tapi harus mempersembahkan korban di bait suci, masih bisa beli. Bawa duit, beli persembahan di halaman bait suci. Yesus marah karena banyak mereka yang cari untung dari dagangan itu. Dagangannya tidak salah, money changernya tidak salah. Tapi kalau mengambil keuntungan gara-gara ibadah, itu yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara, ini lifestyle, mempersembahkan korban. Kita tidak menghadap Tuhan dengan tangan kosong. Kita menghadap Tuhan dengan sesuatu. Giving Him something. Dan somethingnya itu sesuatu yang valuable to the King of Kings. Sesuatu yang valuable kepada Raja kita. Tadi saya bilang bahwa konteks ibadah kita hari ini, khotbah ini, soal worship. Sekarang kita tidak ngomong bait suci, karena bait suci adalah engkau sendiri. Ya, rumah Allah adalah kamu sendiri. Kalau Tuhan itu bertahta dalam hati kita, dan apa yang kita berikan kepada Dia tidak satisfying Him, Dia pergi dari kita. Kira-kira gitu. Contoh gampangnya, gitu ya. Contoh ini bisa salah mengertikan, tapi that's the reality. Kita giving thanks to Him supaya Dia stay in our heart. Kita worshiping Him supaya Dia stay in our heart. Allah bersemayam dalam hidup kita. Kita apalagi itu yang tadi menyucikan diri, membuat diri kita tahir, hidup bersih, supaya kita berkenan kepada Dia. Dan yang terakhir kita membawa korban, giving something to Him, something yang valuable, yang worth to the King of our life. Bukan memberikan barang sisa, bukan memberikan waktu sisa, bukan memberikan tenaga sisa. Ya, itu 4 lifestyle ya yang saya belajar dari orang Israel, dan itu membuka saya. Tadinya saya pikir ini ayat pasal pertama terus terang ya, saya sharing terus terang ya. Saya kan pengennya setiap hari, setiap minggu satu pasal aja kan. Saya baca pasal 11 dari awal sampai akhir. Wah, kalau dikhotbahin terlalu dikit nih. Karena isinya cuma daftar nama doang gitu. Mau khotbah apa gitu kan? Cuman daftar orang yang tinggal di Yerusalem ya, tadi yang kita sudah baca, tadi saya sudah tunjukkan Benyamin, Yehuda, orang Lewi dan seterusnya. Tapi kemudian baca pasal 12 juga banyak nama-nama di sana, tapi ada deskripsi lebih jauh mengenai orang Lewi. Jadi menarik, ada 4 lifestyle dan begitu critical dan crucial. Mereka harus ada di capital city, harus ada di pusat dari ibadah orang Israel. Ya, nah, sekali lagi kita hidup dalam zaman perjanjian. Kita bukan hidup dalam zaman perjanjian baru ya. Kita hidup dalam zaman perjanjian yang paling baru. Wah, ya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kita hidup dalam perjanjian yang paling baru. Sudah post New Testament sekarang ini ya. Dan dalam hidup kita sekarang ini ya rumah Allah atau pusat ibadah sudah bukan bait Allah dan bukan gereja, tapi bait Allah adalah tubuhmu, kata Paulus ya. Tubuhmu adalah bait Allah. Disitulah Tuhan bertahta, disitulah ada hadirat Tuhan.
Dan oleh karena itu kita perlu membangun 4 lifestyle. Bukan cuman sebagai kegiatan tiap minggu, bukan cuma sebagai kegiatan tiap hari, tetapi a lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup yang mengucap syukur, gaya hidup yang menyembah, worshiping, singing. Saya ini suaranya jelek, fals, tapi bukan berarti tidak bisa worshiping God. Everybody should worship God, praising Him, worshiping Him. Kemudian lifestyle hati yang bersih, bukan cuma bersih hari Minggu, tapi 6 hari yang lainnya kotor. Bukan cuma bersih hari Jumat, 6 hari yang lainnya kotor. Bukan cuma bersih saat berdoa, tapi setelah berdoa hidupnya ada karuan, bukan itu. Dan yang terakhir, lifestyle to give to God. Nah, yang terakhir ini minggu depan saya punya kesaksian, tapi minggu depan ingatkan saya kalau saya lupa. Ya. Nah, yang terakhir bukan lifestyle, yang terakhir hasilnya. Ya, yang terakhir. Pada hari itu, ayat 43 tadi ya, pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria. Perhatikan, ini bukan lifestyle. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Mereka ini bukan cuma laki-laki yang punya kewajiban untuk punya public responsibility, salah satunya religious duty, tapi juga perempuan dan anak-anak bersukaria sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Luar biasa ya. Mereka bersukaria kayak orang pesta. Bersukaria karena apa? Karena Tuhan memberikan mereka sukacita. Karena apa? Karena Tuhan tadi the King of King yang bersemayam, yang duduk di dalam tahta di bait suci. Sekarang hati kita berkenan dengan the lifestyle of the Israelites. Karena itu dia memberikan sukacita sehingga semua orang itu bersukaria. Saya tidak mau khotbah janji-janji berkat gitu ya, janji-janji sukacita. Tapi that is relationship ya, hubungan yang kita tidak bisa putus rantainya. Kalau kita putus satu dengan gunting, maka it doesn't work. Saya kasih bocoran sedikit ya. Salah satu yang saya siapkan untuk retreat kali ini, kasih bocoran toh. Ya, saya lihat mobil apa aja, nggak usah mobil bagus, mobil apa saja. Mobil itu ada spionnya, right? Ada windshieldnya, ada atapnya, ada bodinya, ada chasing chasing ya, apalah itu rangkanya ya, ada knalpotnya, ada baterinya, ada lampunya macam-macam ya, ada joknya, ada setirnya, koplingnya, segala macam. Itu mobil. Sepeda lebih simpel tapi juga macam partnya. Pesawat, waduh, lebih rumit lagi ya. Kalau sudah suka lihat dokumenter mengenai kecelakaan pesawat itu partnya itu unitnya kalau dihitung itu ratusan ribu. Jadi kalau rusak satu, wah itu nyarinya setengah mati gitu ya, untuk nyari rusaknya itu. Dan teman saya yang kerja di industri pesawat, orang yang sukses gitu ya, kamu kerjanya apa? Saya kerjanya bikin sayap. Yang bikin kokpitnya siapa? Mana gua tahu, ngapain gua pikirin gitu kan. Saya cuma tugasnya bikin sayap, menemukan supaya ada, kalau menurut dia waktu itu ya, bagaimana sayap itu bisa seringan mungkin tapi sekuat mungkin. Ya kira-kira gitu. Menemukan materi yang seringan mungkin tapi sekuat mungkin. Dalam satu sayap aja jumlah skrupnya nggak tahu berapa puluh ribu gitu ya, dalam satu sayap saja. Ya itu yang bikin kokpit emang gua pikirin, yang bikin jok emang gua pikirin. Nggak ada yang tahu ya, pokoknya nanti sayapnya dibawa terbang, kokpitnya dibawa terbang, kursinya dibawa terbang, digabungkan di satu kota, jadilah pesawat. Ya kalau satu itu jelek kualitinya gitu ya, satu itu punya masalah, sayapnya punya masalah, yang jatuh bukan cuma sayapnya, pesawatnya jatuh. Dan semua orang yang di dalam pesawat itu most likely mati. Kalau pesawat jatuh kan
biasanya mati, gitu. Biasanya mati, termasuk semuanya. Nggak bisa, oh sayapnya rusak, kemudian dia jatuh, nggak bisa. Nah, saudara, kalau hidup kita itu berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan itu memberikan sukacita kepada kita. Dan kalau Tuhan itu menganugerahkan sukacita kepada kita, hasilnya adalah kita itu bersukaria. Terus rolling terus, kayak roda yang berputar. Kalau ada satu yang diputus, entah itu dalam lifestyle kita, atau mungkin kita merasa kita sudah mengerjakan lifestyle dan kewajiban kita dengan sebaik mungkin, tapi Tuhan tidak berkenan, barangkali mungkin kamu mempersembahkan kepadaku ya, cuman persembahanmu barang-barang sisa, tenaga sisa, waktu sisa, aku tidak berkenan. Emang saya ini siapa? Saya ini kan raja kamu, ya atau mungkin kita giving thanks, ya giving thanks. Tapi Tuhannya bilang kamu giving thanksnya cuma kalau senang doang sih. Begitu susah kamu ngomel-ngomel gitu ya, mengeluh dan ngumpat-ngumpat gitu ya. Kalau dia tidak berkenan, ya dalam tadi ilustrasi yang mungkin sudah bisa salah mengerti, dia akan lari, dia tidak akan menganugerahkan sukacita, dan sukaria itu hilang dari kehidupan umat Israel atau dari kehidupan kita. Nah, saudara jangan mikir, oh kalau gitu di mana anugerah Tuhan? Ya, kok tidak ada anugerah Tuhan? Kalau gitu kok kita kayak punya religious duty yang kita mesti kerjakan A, B, C, D in order to have a joyful heart. Saya bilang anugerah Tuhan itu sudah terlalu besar. Ya, minggu lalu kan kita perjamuan kudus ya, atau 2 minggu lalu? Minggu lalu kan? Tua ini saya. Ya, minggu lalu perjamuan kudus. Anugerah Tuhan, jamuan makan yang paling mahal, saya cerita ya dalam renungan harian. Jamuan makan paling mahal, perjamuan kudus. Anugerah Tuhan itu lebih dari cukup. Tapi sukaria, kebahagiaan itu seperti rolling yang related ya. Mobil kalau satu bagiannya rusak, dia tidak berfungsi dengan baik. Mungkin jalan, tapi kalau AC-nya rusak, jalan dengan kepanasan, yang nyetir kepanasan. Ya, kalau apanya lagi rusak dan seterusnya, ya rollingnya tidak bisa perfect. Demikian juga hidup kita dengan Tuhan. Ya, saya mengundang, kalau mau singkat saja, saya mengundang saudara melalui firman hari ini supaya kita bisa punya lifestyle. Bukan activity mingguan, bukan activity Natalan, bukan activity Paskahan, tapi a lifestyle of giving thanks, supaya orang bisa melihat hidupku adalah hidup yang mengucap syukur, lifestyle of worship, lifestyle of purity, tahir, bersih di hadapan Tuhan, dan lifestyle of giving juga. Tapi ini saya akan beri kesaksian minggu depan. Ingetin saya nih ya, tentang lifestyle yang keempat, giving and offering. Hasilnya, kalau Tuhan dipuaskan, Dia akan menganugerahkan sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita pokok doa. Retreat, retreat. Kita berdoa untuk retreat ya, sudah semakin dekat. Handphone saya di sana berapa hari yang lalu, hari apa itu? Senin atau Selasa, Rabu, Kamis. Koden teks sama saya. Puji Tuhan katanya. Belum keluar visanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan katanya semua dokumen sudah lengkap, sudah pokoknya ada di orangnya. Kita tunggu mujizat Tuhan. Saya baca amin. Saya banyak dosanya loh. Amin saya enggak 1000% itu. Tuhan bilang biar Papa di surga bikin mujizat. Saya bilang amin ya. Saya doakan terus. Kita doakan sama-sama. Ya doakan. Saya tadi ngajak Vero sama Ali, tapi saya pikir baik juga saya mau ngajak kita semua. Saya ngajak Vero sama Ali supaya minggu depan ini ambil waktu 1 jam berdoa untuk retreat. Ya kalau enggak bisa sama-sama, sendiri-sendiri. Memang saya enggak mau ketemu barengan enggak, tapi saya minta waktunya sama tapi berdoa masing-masing. Saya bilang hitung-hitung, you build a good relationship with God, talking with God, listening to Him. Cuman topiknya bukan soal makanan, topiknya bukan soal hiking, topiknya bukan soal ikan paus, tapi topiknya soal retreat.
Datang ke Tuhan, God, let's talk with me about retreat. Ya, saya ngundang semua kita, baik yang ikut maupun tidak ikut atau masih mikir mau ikut, ngomong sama Tuhan, God, talk to me about this retreat. Ya, kalau ada sesuatu hikmat, let us know. Kita kasih tahu Vero atau Ali atau saya, mungkin kita bisa persiapkan lebih baik. Ya, ada lagi yang lainnya? Itu aja, ya. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kalau minggu lalu kami belajar betapa pentingnya firman Tuhan yang mengoreksi hidup kami, yang membuat hidup kami menjadi lebih baik, yang harusnya kami berhenti baca firman Tuhan sampai kami itu grieving, diperingatkan oleh firman Tuhan. Hari ini kami belajar tentang 4 lifestyle yang begitu penting dalam kehidupan umat Israel. Tolong kami Tuhan, hamba berdoa untuk setiap yang hadir di tempat ini dan juga teman-teman yang tidak hadir pada hari ini, supaya punya hidup yang mengucap syukur, bukan cuma ngomong I thank you Lord, bukan cuma ngomong Tuhan terima kasih untuk makanan hari ini, terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk keluarga dan yang lain-lainnya. Tapi supaya hidup kami adalah hidup yang mengucap syukur. Orang bisa ngomong, oh ini orang mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami menjadi hidup yang menyembah Tuhan, yang memuji Tuhan. Kadang-kadang kami lupa, kami merasa Engkau sebagai our provider. Kadang-kadang kami merasa Engkau sebagai Bapa yang dekat, penolong yang baik, Allah yang setia. Kami lupa, you are the King of Kings, Raja dalam hidup kami yang harus kami taati, yang harus kami sembah. Tolong Tuhan, supaya kami punya kehidupan penyembahan dengan Engkau yang akrab. Kami juga mau berdoa, minta lifestyle hidup yang tahir, hidup yang tahir. Seperti orang Lewi yang mentahirkan diri sendiri dan mentahirkan umat Israel. Tolong Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa, minta lifestyle yang mau berkorban, memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ini penting, tidak bisa digantikan. Orang Lewi harus ada di capital city. Mereka tidak boleh kemana-mana, mereka harus ada di bait suci, supaya ini bisa terjadi. Tolong kami untuk melihat ini hal yang penting. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk retreat. Sebentar lagi, tidak lama lagi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami sudah melihat Tuhan campur tangan at the beginning. Kami berdoa Tuhan terus campur tangan hari-hari ini sampai nanti retreatnya selesai. Bahkan kami berdoa Tuhan juga campur tangan untuk impact-nya, untuk dampaknya. Kami berdoa supaya retreat ini bisa jadi momentum yang penting Tuhan. Baik bagi kami sebagai individual, tapi juga bagi gereja ini. Jadi momentum. Supaya Tuhan bisa semakin dimuliakan. Nama Tuhan bisa semakin diberitakan. Orang-orang bisa semakin dekat kepada Tuhan. Semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan. Banyak hidup yang bisa dipulihkan. Banyak relasi yang bisa disegarkan dan dipulihkan. Banyak teman-teman yang diberkati, yang letih, lesu bisa dibangun kembali, yang jauh dari Tuhan bisa dieratkan, didekatkan kembali. Tuhan tolong, kami berdoa apa yang masih kurang supaya Tuhan cukupkan, apa yang masih lacking, yang belum terpikir, supaya Tuhan berikan kami hikmat untuk mengerjakannya. Untuk visanya Pak Daniel kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk kami, untuk retreat ini. Tuhan, kami tidak kurang rasa percaya Tuhan bisa berbuat mujizat sekejap mata, mudah sekali. Kami punya iman yang luar biasa. Tapi kami juga tahu kehendak Tuhan sempurna. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan, dalam tangan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Kami sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu.
Berkati jemaat-Mu Tuhan, berikan kekuatan, segaran, penghiburan, semangat, anugerah yang cukup dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat terimalah berkat Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, serta persekutuan dalam Roh Kudus boleh menyertai hidup kita dari sekarang ini sampai nanti Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Haleluya.